Apakah saya nikah dulu sama dia terus setelah itu bekerja? Niat untuk bertakwa kepada Allah, untuk menjaga izzah serta marwah diri kita dengan cara menikah. Oke, Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz buat pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Dan saya yakin pertanyaan ini sangat banyak sekali ditanyakan sama orang, baik itu yang akhwat ataupun yang ikhwan. Nah, gini pertanyaannya Ustadz, bagaimana jika saya sudah ta'aruf, sudah cocok nih sama pasangannya, ceweknya saya sudah cocok, akhlaknya baik, sesuai dengan visi saya, misi saya, sudah cocok semua. Tapi yang menjadi masalah, saya tuh belum punya pekerjaan untuk menikahi dia. Nah, ini gimana Ustaz? Apakah saya nikah dulu sama dia terus setelah itu bekerja, atau saya jangan dulu nikah, yang saya cari kerjaan dulu, setelah itu kamu nunggu saya, baru setelah itu kita menikah. Nah, ini yang bagusnya itu harusnya seperti apa Ustaz? Baik, kalau bicara yang bagusnya berarti kita bicara mengenai idealnya. Idealnya memang kita kalau sudah siap secara keseluruhan dalam hal baik materi, psikis, mental dan sebagainya, itu menjadi sebuah hukum wajib bagi kita untuk melangsungkan pernikahan. Apalagi dalam diri kita itu sudah menginginkan adanya pendamping hidup. Kita sudah mapan, kita sudah cukup matang dari sisi usia maupun secara psikis, mental, dan kita sudah sangat adanya ketertarikan dengan lawan jenis, maka itu menjadi hukumnya wajib untuk menikah. Tapi kalau misalnya kondisinya yang seperti disampaikan oleh Mas Ihsan, saya sudah cukup secara mental, sudah cukup pula secara psikis, sudah ada ketertarikan dengan lawan jenis, bahkan sampai misalnya terbayang-bayang terus. Oh, Masya Allah. Akan tetapi secara materi ternyata kita itu masih sangat kurang misalnya. Perlu diingat, luruskan niat. Karena dengan meluruskan niat kita, dan niat kita itu hanya kepada Allah, hanya ditujukan hanya kepada Allah, niat beribadah demi mencapai serta menggapai ridhonya Allah, maka Allah lah yang akan menolong kita. Masalah materi apa kalau menurut Allah itu? Yang penting kita benar-benar punya kesiapan yang bagus, baik secara mental, psikis maupun dalam hal keagamaan. Nah, ini pun juga menjadi hal yang penting. Kita pada dasarnya itu hanya sekedar pengen, tapi tidak memiliki kesiapan secara keseluruhan, hingga akhirnya kita tabrak aja semua aturan. Akhirnya apa yang terjadi? Penyesalan setelah menikah. Kita tidak mampu mendidik istri kita atau pasangan kita. Begitu pula kita pun juga tidak mampu membahagiakan secara duniawi dari pasangan kita. Akhirnya terjadi keretakan, bahkan sampai terjadi perceraian, dan itu sudah banyak terjadi. Ya, yang penting adalah satu tadi, untuk meluruskan niat, niat untuk bertakwa kepada Allah, untuk menjaga izzah serta marwah diri kita dengan cara menikah, dan kemudian untuk masalah rezeki kita serahkan kepada Allah. Dan itu pun juga sudah banyak contohnya, banyak yang sudah melakukan itu. Secara hitungan matematika, apa sih, misalnya si A belum punya pekerjaan tapi sudah berani menikah dengan si B. Secara hitungan matematika itu nggak bakalan mereka itu bisa hidup, nggak bakalan mereka itu bisa bahagia. Karena hitungan matematika itu adalah hitungan dunia, sedangkan rezeki itu adalah hitungannya Allah. Kalau kita yakin akan adanya rezeki dari Allah, maka kita luruskan yang kita laksanakan sesuai dengan aturan syariat. Insya Allah Allah yang akan membalas serta akan memberi kelayakan hidup kepada kita semua. Santai aja Mas Ihsan, lanjutkan. Oh, ini bukan saya Ustaz. Oh, bukan. Masya Allah. Ya teman-teman, itu jawabannya, insya Allah itu jawabannya bukan cuma buat antum-antum, tapi jawabannya buat yang wawancara di sini juga. Jadi kalau intinya pengalaman, insya Allah sudah terbukti. Jadi semuanya itu benar-benar tidak perlu kita itu memikirkan hal-hal yang tidak perlu, yang tidak menjadi urusan kita. Ingat ya, jodoh, rezeki itu adalah urusan Allah. Yang penting kita ikhtiar semaksimal mungkin, hasil kita serahkan kepada Allah. Meskipun kita hanya ya hidupnya itu ngepres gitu ya,
cukup hanya untuk makan, minum dan sebagainya. Tapi nilai kebahagiaan itu tidak dilihat dari itu semua. Nilai kebahagiaan itu adalah ketika istri kita membangunkan kita saat tahajud. Mas, kita tahajud bareng. Saat istri kita misalnya WA, Mas, jam 9 misalnya kita sedang di kantor, sudah sholat duha belum? Itu kebahagiaannya hakiki, dan itu jarang dimiliki oleh orang-orang yang berkantong besar, berkantong tebal maksudnya. Ya, karena apa? Orientasi orang yang berkantong tebal itu duit dan duit terus. Pulang kerja, Mas, tagihan ini belum dibayar, ya dek besok saya bayar. Terus kemudian beberapa bulan kemudian pengen beli ini itu. Kalau hidup orientasinya adalah duit, ya seperti itu, dan kita tidak bakalan bisa mendapatkan nilai-nilai kebahagiaan yang hakiki. Tapi kalau semuanya itu diniatkan kepada Allah, insya Allah Allah yang akan membantu dan Allah yang akan mengatur semuanya. Nah, itu teman-teman. Jadi itulah jawabannya, dan kesimpulannya bisa antum simpulkan sendiri. Karena kalau saya simpulkan saya malu lah di sini juga. Belum berpengalaman. Tapi ini salah satu pertanyaan terakhir mungkin Ustadz. Kan Ustadz itu nikahnya, jadi sebelum nikah itu kan katanya ya, baru lulus, belum dapat pekerjaan, langsung nikah. Itu awal-awal nikah gimana Ustadz? Enggak sibuk itu istri minta itu minta ini. Alhamdulillah istri saya memahami saya. Kebetulan sama-sama kita pun juga aktivis dakwah. Jadi ya untuk masalah kekurangan atau misalnya kita mesti diwajibkan atau mewajibkan dari diri kita itu untuk melaksanakan puasa sunnah karena keterbatasan dan sebagainya, itu menjadi hal yang biasa bagi beberapa aktivis dakwah itu. Tapi alhamdulillah yang dulu berat saya cuma kurang dari 60 kilo, sekarang udah bertambah alhamdulillah. Ini membuktikan bahwasanya rezeki itu, kebahagiaan itu tidak diukur dari hanya sekedar dompet yang tebal, tapi juga bisa dilihat dari badan yang agak melar. Wah, berarti teman-teman, kebahagiaan itu bukan cuma dilihat dari uang, tapi kalau mau melihat kebahagiaan seseorang, dilihatlah dari fisiknya. Tidak juga. Oh iya Ustaz, pertanyaan terakhir sekali Ustaz. Ini, kita ini sudah siap semua ini Ustaz, sudah siap semua. Namun kita sudah siap untuk nikah, kita sudah siap secara keluarga, sudah nikah, sudah siap semua. Namun yang menjadi pertanyaan, kadang si akhwatnya ini Ustaz, yang katanya kerja dulu sebelum nikah sama saya. Nih, mungkin saran nih untuk wanita-wanita atau akhwat-akhwat yang seperti itu. Kan itu kan tadi saran buat kita yang ikhlas. Sekarang kita balik, yang akhwat juga jangan mau enaknya saja. Intinya adalah hal semacam itu menjadi sifat manusiawi wajar. Ya, tidak ada salahnya seorang istri memacu calon suaminya untuk bisa lebih berkarya. Dalam hal ini adalah bisa dalam hal dakwah ataupun mencari nafkah dan sebagainya. Itu adalah sifat yang wajar. Hanya saja yang perlu digarisbawahi adalah untuk semua akhwat, bahwasanya nilai-nilai yang besok akan dicapai oleh calon suami kalian, hendaknya yang didorong itu tidak hanya sekedar bagaimana cara mendapatkan nilai materi saja, tapi yang utama adalah nilai-nilai ketakwaan kepada Allah yang mampu membimbing kalian semua untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Carilah ikhwan semacam itu, insya Allah masih banyak ya. Dan jangan merasa bahwasanya cowok soleh itu sekarang sudah tidak ada. Kata siapa? Masih ada, tergantung bagaimana kita bergaul dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kawan-kawan terbiasa bergaulnya dengan orang-orang yang maaf, tidak soleh, atau sekedar apa adanya, suka main dan sebagainya, ya itulah pandangan atau cara pandang teman-teman melihat realita. Tapi kalau misalnya kawan-kawan, akhwat, bergaulnya itu bersama dengan orang-orang sesama akhwat yang solihah, terkadang ikut kajian misalnya, pasti bakal banyak menemukan ikhwan-ikhwan yang soleh juga. Tergantung dari bagaimana kita kesehariannya. Itulah yang akan membentuk pola pikir, dan itulah yang akan menjadikan sebuah keyakinan dalam hidup kita. Hati-hati. Oke teman-teman yang akhwat,
Kalau ingin mencari laki-laki yang soleh, perbaiki lingkungan kita juga, gitu ya Ustaz ya? Kurang lebihnya semacam itu. Insya Allah. Oke teman-teman, mungkin itu diskusi singkat kita mengenai ta'aruf lah, mengenai menikah dan sebagainya. Semoga itu bermanfaat buat antum semua, dan semoga siapapun yang mendengar video ini dapat, mungkin kalau seandainya sudah bermanfaat untuk antum semua, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa kalau seandainya ini bermanfaat buat antum video-video ini, monggo bisa di-share ke teman-teman yang lain. Oke, kita tutup Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Masya Allah, didukung sama Ustaz juga kita. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Ustaz Iya, atas sama-sama. waktunya. Dan kita pamit. Terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.